Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto menjelang detik-detik 17 Agustus memang banyak acara gitu ya. Jadi kemungkinan besok juga atau dari mulai hari ini kita akan sedikit telat untuk postingnya. Punten-punten pisan karena memang banyak acara yang harus kita ikuti gitu ya. Dan tidak ketinggalan lah, insya Allah kita juga masih memberikan update mengenai perkembangan Persib Bandung yang akan away ke Jepara gitu ya, dan akan main tuh hari Senin gitu teman-teman. Jadi besok lusa sudah kembali bermain away gitu ya dengan Persijap Jepara. Nah ini juga ada sedikit kabar baik teman-teman mengenai apakah peluang Persib Bandung mendatangkan dua pemain asing ini akan terlaksana atau tidak. Coba disimak beberapa ya teka-teki yang mungkin bisa membahagiakan teman-teman gitu ya. Yang pertama, untuk Kang Aditya sudah mengatakan bahwa alhamdulillah Persib tergabung di dalam grup G di ACL 2 nanti gitu ya, menghadapi tim dari Singapura yaitu Lion City Sailor yang setidaknya pernah kita hadapi musim kemarin dan hasilnya pun positif. Bermain di Bandung kita draw, bermain di Singapura kita menang. Jadi setidaknya Bojan sudah punya pengalaman menghadapi Lion City Sailor asal Singapura. Yang kedua, menghadapi Selangor FA, yang mana klub Malaysia ini Bojan lama di Malaysia, beberapa pemain juga bermain di Liga Malaysia musim kemarin. Jadi setidaknya kultur sepak bola Malaysia sudah punya bocorannya gitu ya. Jadi insya Allah walaupun ya di klub Selangor ada beberapa pemain timnasnya, lalu juga pemain-pemain grade A mereka gitu ya. Jadi ya ini akan menjadi saingan, mudah-mudahan semua saingannya bisa diimbangi, tapi minimal yang menjadi tumpuan Bojan tuh ya ini menghadapi Bangkok United teman-teman, yang mana ada Pratama Arhan gitu ya. Jadi klub-klub Thailand, Singapura dan Malaysia kita bersyukur. Kenapa? Jadi menurut Kang Aditya, bobotoh yang ingin away pun dekat gitu ya jaraknya, bahkan di 3 negara ini yang menjadi bobotoh itu banyak. Jadi insya Allah lah stadion akan dipenuhi oleh bobotoh juga, baik yang away atau yang sudah menetap di sana gitu teman-teman. Nah ini untuk untuk setidaknya 1 bulan menjelang kick off ACL 2, Persib Bandung tidak mau berleha-leha atau tidak mau melewatkan kesempatan di tahun ini. Siapa tahu ya musim depan, kan kita nggak pernah tahu gitu ya, apa masuk ACL lagi atau ACL 2 lagi atau tidak. Tapi yang jelas di musim ini Persib Bandung akan memaksimalkan dengan cara betul-betul mempush gitu ya, bagaimana caranya lolos ke babak selanjutnya, bukan hanya di babak grup saja gitu ya. Salah satunya mendatangkan pemain baru. Nah ini manajemen Persib rencananya sudah menyiapkan dana ekstra untuk Bojan Hodak membeli pemain. Nah ini clue yang pertama teman-teman, benang merahnya adalah manajemen Persib sudah siapkan dana ekstra untuk membeli pemain baru, entah 1 atau 2, yang penting ada pemain baru, sudah siap katanya. Harganya berapa? Ya lumayan lah, sudah di atas 4M lah sekarang gitu ya untuk 1 pemainnya. Jadi ya Bojan silahkan kalau memang sudah deal, sudah oke dengan, ya kan sekarang isunya juga kan ada beberapa rumors pemain yang memang sedang dibidik, tapi kita belum mendapatkan detailnya atau belum mendapatkan siapa-siapanya. Tapi yang jelas yang kita sudah fix gitu ya, manajemen Persib Bandung sudah menyiapkan dana ekstra dengan harapan kita dapat lolos dari
apa namanya itu fase grup gitu ya, setidaknya masuklah ke babak selanjutnya. Nah ini yang sedang dipersiapkan betul-betul oleh Persib Bandung. Jadi manajemen Persib Bandung dari Umuh, dari jajaran direksi yang lain pengen Persib Bandung melangkah lebih lanjut, dan tidak masalah, katanya masalah untuk dana silahkan kita sediakan katanya. Jadi ya alhamdulillah sekali lagi Persib Bandung sudah ready lah kalau memang Bojan meminta si A, oke, kita coba nego gitu ya sebelum akhir musim ini ditutup untuk bursa transfer dan sebelum ACL 2 juga dimulai teman-teman. Jadi kita doakan yang terbaik, kita doakan juga Bojan Hodak memang memilih pemain yang sesuai dengan gaya bermainnya gitu ya. Itu kabar yang baiknya. Lalu kabar yang memang ditunggu-tunggu oleh teman-teman juga, untuk ke Jepara ini bagaimana persiapannya, karena kan ini tim promosi juga tidak bisa diremehin, dan Bojan Hodak juga memang sudah mewanti-wanti bahwa tidak boleh ada kesalahan lagi. Jadi ya menghadapi tim Persijap ini walaupun baru promosi tidak berarti enteng gitu ya. Jadi jangan menganggap enteng lawan menurut Bojan Hodak, dan ada beberapa kiat-kiat khusus yang mana ya ada katanya nanti ada rolling pemain teman-teman, entah ini rolling memang sebagian pemain belum bugar atau memang sebagian dari strategi. Nah inilah yang sepertinya kita tambah yakin Bojan perlu tambahan pemain baru teman-teman gitu ya. Pokoknya mah ya ditunggu aja lah, kalau kita sudah ada rumor hawar-hawarna saha gitu nanti kita infokan gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan saja ya punten teman-teman ini karena saya juga ditunggu untuk acara di malam hari ini. Baik, yang pertama pertanyaannya, Adam Priestbeck nggak ikut ke Jepara Kang, apa masih nggak bisa main sampai September? Nah ini saya heran nih teman-teman, punten pisannya, Adam Priestbeck itu bukan nggak bisa bermain karena apa kemarin tuh outstanding, apa istilahnya tuh pokoknya bukan larangan bermain gitu ya, bukan karena itu. Sampai kemarin ada yang bilang Oktober, sekarang September gitu ya. Jadi Adam Priestbeck memang kemarin mendapat untuk larangan bermain hanya 1 laga saja, dan itu pun di laga resmi ya, maksudnya Super League lah, tidak berlaku di ACL 2. Nah ini juga memang kalau untuk 1 kali pertandingan kemarin, setelah itu memang cedera gitu ya. Sekarang pun Adam Priestbeck sebetulnya sudah memperkuat lagi lah kondisi tubuhnya, karena kan kemarin cederanya lumayan, kalau di ankle itu nggak bisa dipaksakan teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik saja, bukan berarti tidak diajak ke Jepara ini karena larangan bermain, tapi karena ya cedera gitu ya. Punten saya lupa namanya outstanding apa gitu ya untuk larangan, tapi bukan karena itu, sekali lagi karena cedera murni ankle, jadi bukan masalah larangan bermain. Lalu yang selanjutnya, GBLA jadina kusaha vendor jukutna Kang. belum tahu teman-teman, tapi ini sedang diusahakan. Memang harus ada dana ekstra juga ini untuk GBLA setelah tidak bekerja sama dengan Lestarindo, yang mana kan ini ACL 2 akan mulai kurang lebih 1 bulan lagi, kick off tuh tanggal 16 September gitu ya. Nah ini untuk Persib jangan sampai dapat catatan dari AFC lagi. Kalau memang dapat catatan ya kita mau pindah kemana nih, ke Jalak lagi atau kemana. Tapi manajemen ingin mengusahakan tetap bermain di GBLA, sehingga kita harus buru-buru nih dalam 1 bulan ini kurang lebih harus mempercantik GBLA. Nah kumaha caranya, yaitu ya manajemen lah yang tahu ya teman-teman. Kita doakan saja semuanya baik. Kalau memang sampai ada catatan atau tidak bisa digunakan, nah ini satu kerugian juga lah untuk kita teman-teman. Jadi ya jangan ada lagi gitu ya nyabut-nyabut rumput, dan bagaimanapun juga ya dirawat lah GBLA juga kan rumah kita semua ya gitu teman-teman. Jadi vendornya masih belum tahu, tapi sekarang harus dikebut mau tidak mau. Nah inilah yang menjadi pertanyaan kusaha itu dikerjain ya. Lalu pertanyaan terakhir saja, kapan Persib berangkat away ke Persijap Kang? Oh udah tadi siang, punten gitu ya, ini telat saya infokannya, sudah tadi siang berangkatnya.
kurang lebih Persib membawa 22 pemain teman-teman, minus Adam Priestback ya. Adam Priestback tidak dibawa. Tapi kalau untuk siapa ya Tete, Berginho, lalu juga William, lalu juga Goicoechea itu dibawa gitu ya. Jadi memang bukan cedera yang serius lah, kemarin hanya kebugaran saja. Dan juga insya Allah semua sudah pada bisa main gitu ya teman-teman, minus Jupe saja, Jupe masih belum bisa. Dan apa namanya tuh, ke Persijap tuh lewat darat katanya tadi, kita dikabarinnya lewat darat kurang lebih 7 jam ya, pakai bus gitu teman-teman, karena ya deket lah, Persijap masih di Jawa Tengah. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Punten tidak semua pertanyaan kita bacakan, besok insya Allah kita cicil, dan salam-salamnya juga masih kita simpen ya teman-teman, karena punten sekali lagi kita lagi ditunggu acara yang lain. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.